Saya teh pengikut podcastnya, selalu melihat bagaimana memandang pembangunan secara holistik, bukan secara proyek. Iya, saya juga pernah lihat salah satu podcast yang Pak Dedi ada di situ ya. Kelihatannya visinya agak sama, membangun dari dalam, dari kekuatan budaya, dari pengertian kita akan identitas sendiri. Itu yang saya coba bawakan sebagai pesan. Iya. Kalau S2-nya di Taiwan jurusan Fisika, S2-nya fisika. S3 pun fisika. Kenapa lebih banyak ngomong persoalan sosiologi pembangunan, antropologi pembangunan? Sebenarnya di level akademik saya tentu ngomongnya hal-hal akademik, tapi di Indonesia untuk membuatnya relevan, saya mau agar supaya Indonesia tuh melek akan potensi ilmu pengetahuannya, dan itu nggak senantiasa harus dengan bahasa akademik. Jadi bagaimana caranya agar Indonesia punya narasi keluar sebagai tempat di mana ilmu pengetahuan baru muncul. Kita bahasanya harus relevan terhadap orang yang non akademik. Karena itu narasi yang harus dimanifestasikan keluar, bukan hanya semata-mata ya Indonesia adalah tempat tadi chaos, buas, dekat dengan alam tapi tidak dekat dengan ilmu pengetahuan, begitu loh. Saya bicara tentang Yogyakarta, bahwa ilmu bumi itu berhutang banyak pada Yogyakarta. Sebenarnya berhutang banyak juga dengan Jawa Barat, karena sistem kerajaannya sangat bergantung kepada proses-proses geologi. Kenapa berhutang banyak pada Yogyakarta? Karena ketika naturalis itu datang di abad 18, mereka pertama kalinya melihat manifestasi geologis yang sifatnya besar kayak volcano. Itu tangannya dituntun oleh sesajenan untuk mengambil data di situs-situs yang pernah ada doanya. Vulkanik itu gunung berapi. Betul. Terus kemudian Ya, mereka mengambil data sampel batu-batuan. siapa yang ambil data itu? Para naturalis dari Eropa. Jadi ilmu pengetahuan ilmuwan. Mengambil batu-batuan itu dipandu oleh Para lokal ritualis, okultis, Oke. sesajenan. Tokoh-tokoh lokal, tokoh-tokoh setempat, orang-orang yang dituakan, Iya. kemudian menggunakan sesajen. Iya, jadi situs yang diambil itu juga berdekatan dengan situs sesajen. Itu karena di situ ada kegiatan tektonik. Jadi orang dulu menganggap bahwa itu adalah peristiwa di mana penunggunya sedang marah, makanya ditaruh sesajen. Dan ternyata memang di situ kegiatan tektonik yang paling strategis untuk diambil sampelnya. Jadi orang tua kita dulu membaca tanda-tanda alam Betul. yang tidak bisa dijelaskan lewat logika Betul. dan ilmu pengetahuan Betul. menggunakan cara spiritualis. Betul. Yaitu dengan kalau menganggap daerah ini misalnya gasnya paling tinggi, gitu kan, Iya. atau tekanan abu vulkaniknya paling tinggi, maka diletakkanlah sesajen karena untuk meredam kemarahan Betul. Tapi kan dari dianggap penunggu. Iya, tapi kan dianggap itu hanya mitos, backward knowledge, nggak diperlukan. Kesalahan kita adalah menghilangkan itu secara mendadak tanpa penjelasan ilmu pengetahuan. Betul. Andai kata ahli fisika, ahli kimia, ahli geologi dari ITB, dari UGM melakukan penelitian dan menjelaskan kepada publik bahwa dulu orang tua kita meletakkan sesajen di situ tujuannya untuk ini, karena waktu itu belum bisa menjelaskan dengan bahasa pengetahuan. Iya. Sekarang kita bisa menjelaskan bahasa pengetahuan. Sesungguhnya orang tua kita dulu tuh pintar-pintar. Betul. Kan bisa nggak kita mencoba mengumpulkan seluruh peninggalan-peninggalan pengetahuan dalam bentuk kearifan, kan? Kemudian itu dibuat dalam buku atau nilai-nilai akademik. Betul. Dan kemudian itu bisa jadi rujukan pengetahuan. Saya sejak 10 tahun yang lalu, itu kalau ketemu di perguruan tinggi, saya selalu mengatakan, bisa nggak sih misalnya skripsi itu dibuat bukan berdasarkan narasi buku yang disusun oleh para pemikir yang ada hari ini atau rujukannya barat. Bisa nggak sih bikin skripsi, disertasi, atau tesis itu berdasarkan nilai-nilai kearifan leluhur yang belum ditulis, tetapi kita bisa mencoba mengumpulkan data itu menjadi artikulasi nilai-nilai yang tertulis. Betul. Dan kita sudah punya bahkan yang sudah tertulis di daerah masyarakat Bugis misalnya.
ada karya yang namanya Lagaligo, panjangnya 1,5 kali lipat dari Mahabharata. Kompleksitasnya yang menjelaskan etos mereka, penciptaan manusia itu sebenarnya sudah ada, tapi kita nggak punya manuskrip. Mungkin dengan apa ya, kesempatan yang diberikan bisa saja kita gali di Jawa Barat, ada banyak yang saya belum tahu. Gitu, mungkin ada kearifan yang punya nilai. Nah, ini yang saya maksud. Bersedia nggak? Waduh nih, Prof. Oke. Menyusun itu. Dengan senang hati.